hari ini ku bersyukur merasakan kasih setiamu. Shalom saudara, selamat pagi. Kita ketemu kembali pagi ini dalam Morning Devotion. Selamat pagi saudara-saudara, apa kabar? Saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan, yaitu dari 1 Tesalonika 5 ayat 12-15. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu saudara-saudara supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah. Sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Saudara, bagaimanapun kita hidup, kita harus praktekkan prinsip-prinsip kehidupan yang diajarkan kepada kita dalam komunitas keluarga Allah di mana kita ada. Komunitas keluarga Allah ini merupakan tempat di mana semua kebenaran yang kita sudah pelajari dan ketahui dipraktekkan. Amin. Saudara, dengan demikian komunitas ini menjadi tempat di mana orang percaya boleh bertumbuh dalam karakter dan juga karunia. Sehingga memiliki tempat yang saling di mana tanggung jawab kita bisa bertumbuh, di mana setiap orang memiliki akuntabilitas satu sama lainnya. Saudara, dalam pembacaan firman Tuhan ini, Paulus menasihatkan jemaat yang ada di Tesalonika untuk hidup dalam praktek tertib, hidup berjemaat yang sehat tentunya. Nah, praktek hidup ya, tertib dalam jemaat, dalam komunitas kita itu dimulai dengan ketika kita sebagai murid-murid Tuhan, orang percaya yang ada dalam komunitas itu, menghargai pemimpin-pemimpin yang Tuhan tetapkan di atas kita. Menghargai pekerjaan mereka, menghargai tanggung jawab mereka, menghargai waktu mereka menegur kita, menghargai waktu mereka bekerja keras di antara kita. Paulus mengatakan bahwa kalau kita sudah mulai melakukan penghargaan terhadap apa yang Tuhan tetapkan di atas kehidupan kita, itu akan memberikan kepada kita suatu berkat khusus, sesuatu yang luar biasa. Kalau kita sudah mulai melakukan hal tersebut, kita kemudian memberi peluang supaya rantai otoritas Tuhan bekerja dalam kehidupan kita. Sehingga kemudian kita satu sama lain itu kemudian bisa saling menegur, saling menguatkan, saling menghibur yang lemah, sabar terhadap semua orang. Itu dimulai dengan kita menghormati pemimpin kita. Paulus mengatakan bahwa supaya mereka itu dijunjung, mereka harus dijunjung tinggi ya, mereka dijunjung karena pekerjaan mereka dijunjung dalam kasih karena apa yang mereka kerjakan. Dan kemudian ini dia, kalau saudara mau menolong pemimpin rohani saudara, hiduplah dalam damai sejahtera dengan semua orang, berdamai dengan semua orang. Sebab dalam kehidupan orang percaya, sebagai pemimpin rohani kita tahu paling banyak kita urus itu cuma masalah orang tidak damai satu sama lain, orang bercekcokan satu sama lain, orang berlawanan satu sama lain. Tapi kalau kita mau melihat bahwa kita hidup dalam tertib hidup yang sebenarnya, yuk mulai dengan menghormati pemimpin kita. Saudaraku, menarik sekali hidup dalam komunitas keluarga Allah. Karena tertib hidup orang percaya dalam komunitas keluarga Allah ini seringkali harus diteguhkan dengan ada nasihat di dalamnya dan juga penghiburan, juga teguran-teguran yang sifatnya tentu mengoreksi, membangun saudara, atau juga mengarahkan pada jalan-jalan kehendak Tuhan. Di sini saudara timbal balik hubungan fungsi dan juga tanggung jawab baik dari para pemimpin-pemimpin jemaat juga murid-murid Tuhan dalam jemaat yang saling bisa menopang satu sama lain demi tercapainya tujuan-tujuan Tuhan dalam atau melalui komunitas tersebut. Saudara, masing-masing bisa saling melengkapi satu sama lain sehingga pertumbuhan bersama sebagai satu komunitas itu terjadi karena Tuhan tentunya bergerak di tengah-tengah kita. Nah, kita mengerti dalam sebuah komunitas ada 3 hal yang penting di dalamnya yang harus ada. Harus ada leadership, harus ada kepemimpinan, harus ada fellowship atau harus ada persekutuan. Tapi juga harus ada discipleship atau discipleship di mana semua orang diperlengkapi. Tujuannya sederhana, supaya kita semua bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Waktu kita bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan,
di mana bukan cuma pemimpin, ada banyak orang percaya hanya mengharapkan pemimpinnya. Padahal Tuhan mau semua orang terlibat dalam Amin. pelayanan. Beberapa komunitas gereja hanya pemimpinnya aja yang melayani, orang-orang yang full time melayani, sementara jemaatnya hanya duduk berpangku tangan. Tapi harusnya semuanya terlibat di dalam saling mengasihi, saling menghormati, saling mengajar satu sama lain, saling meneguhkan satu sama lain, saling menegur satu sama lain. Waktu saling ini dipraktekkan, ada pertumbuhan yang dapat terjadi di dalamnya. Dan kemudian waktu ini terjadi dengan indah sekali oleh kasih, yang terjadi adalah tertib hidup kita dalam komunitas itu akan semakin mempererat hubungan kita sama satu sama lain. Saudara, mari kita mempraktekkan kehidupan saling ini dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan keluarga Allah. Sehingga saudaraku, kita boleh bertumbuh bersama-sama untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.